Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeffrey. Saya dari kelas manajemen 23.2. Di sini saya akan membahas subtopik-subtopik pengantar bisnis yang sudah dibahas di kelas oleh teman-teman saya, dan saya di sini akan merangkum pemahaman saya tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan macam-macam perusahaan dan unsur-unsur. Dan yang kedua, para pemangku kepentingan bisnis. Dan yang ketiga, etika bisnis. Dan yang terakhir itu adalah memulai bisnis. Oke, yang pertama, mengidentifikasikan macam-macam perusahaan dan unsur. Perusahaan dapat dibagi dalam beberapa faktor, yaitu yang pertama, berdasarkan ukuran perusahaan mikro, kecil, menengah, dan besar. Perusahaan mikro memiliki sedikit karyawan dan penghasilan yang cukup rendah, sementara perusahaan yang besar dapat memiliki ribuan karyawan dan pendapatan yang lebih tinggi. Dan yang kedua, perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor dan industri mereka, seperti perusahaan manufaktur, jasa keuangan, teknologi, dan perusahaan retail. Setiap sektor ini memiliki karakteristik dan kegiatan yang khas. Nah, unsur-unsur pentingnya apa saja? Yang pertama, meliputi kepemilikan manajemen sumber daya manusia dan operasional. Kepemilikan ini dapat berupa perusahaan swasta, publik, maupun milik pemerintah. Manajemen melibatkan pengambilan keputusan dan perencanaan dan dalam pengawasan perusahaan. Sumber daya manusia terdiri dari karyawan yang bekerja di perusahaan, termasuk berbagai level jabatan dan fungsi. Sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan mengoptimalkan kinerja karyawan. Oke, subtopik yang kedua adalah para pemangku kepentingan bisnis. Para pemangku kepentingan dalam bisnis meliputi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap perusahaan dan kelangsungan bisnis. Pemangku kepentingan tersebut itu antara lain, yang pertama, pemilik atau pemegang saham. Mereka harus memiliki finansial dan keuntungan jangka panjang dari bisnis. Karyawan. Yang kedua, karyawan. Mereka menginginkan penghasilan yang layak, kondisi kerja yang umum, dan kesempatan untuk berkembang. Karyawan yang puas dapat berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Dan yang ketiga, pelanggan. Mereka juga itu merupakan kepentingan untuk kualitas produk atau layanan, harga yang wajar, serta pengalaman pelanggan yang memuaskan. Dan yang keempat, mitra bisnis. Mitra dapat bisa seperti pemasok, distributor yang berkepentingan pada kelancaran operasional. Dan yang kelima, pemerintah. Pemerintah itu juga memiliki aturan dan kebijakan terkait bisnis yang harus dipatuhi. Pemangku kepentingan bisnis ini termasuk dalam regulasi, pajak, dan perizinan yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Dan yang terakhir, masyarakat. Bisnis juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mendapatkan dukungan masyarakat. Jadi, subtopik yang ketiga adalah etika bisnis. Etika bisnis mendukung keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang, menghormati hak asasi manusia, menjaga integritas, dan dapat mempromosikan keberlanjutan. Etika bisnis juga melibatkan transparansi dalam komunikasi dalam promosi yang jujur. Etika bisnis dalam seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku perusahaan dalam beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, langganan saham, masyarakat, dan lingkungan. Etika bisnis berfokus pada praktik yang adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan bisnis. Dan juga menerapkan etika bisnis yang kuat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik, memperoleh kepercayaan pelanggan, menciptakan lingkungan yang kerja positif, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan,
dan memperoleh manfaat jangka yang panjang. Serta etika bisnis dapat menjadi semakin penting sebagai landasan untuk pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Dan yang subtopik yang terakhir adalah memulai bisnis. Memulai bisnis dapat kita simpulkan bahwa memulai bisnis itu mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama, memiliki ide bisnis. Tentunya kita juga harus menentukan ide bisnis apa yang ingin kita buat. Dan yang kedua, rencanakan bisnis kita. Buatlah rencana bisnis atau plan kita secara jelas dan terperinci untuk mengidentifikasikan tujuan bisnis kita, strategi pemasaran, sumber daya yang diperlukan, dan cara kita untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga, lakukan riset pasar. Kita juga harus pelajari musuh kita, bagaimana cara mereka meriset pasar, dan kita harus memanfaatkan kesempatan itu untuk mencela pasar yang ia dapatkan. Sekian dari pemahaman saya. Terima kasih.